lihat nggak kemarin? Apa? Usai peringatan HUT TNI kemarin. Kan itu ada kabar yang viral tuh. Katanya Pak Mulyono itu nggak mau nyalami mantan Wapres Pak Tri Sutrisno. Itu ada videonya loh. Viral momen Jokowi tak salami Tri Sutrisno di peringatan HUT ke-79 TNI di Monas. Emang beneran ya nggak mau nyalamin Pak Tri Sutrisno ya? Dilewatin gitu aja. Langsung salaman sama Bu Sinta Nuriyah. Nah, soal ini gimana kita? Kita mesti melihatnya gimana ini? Apakah mulai ketularan punya kebencian Pak Mulyono ini? Apakah dia sedang dendam dengan Pak Tri? Gara-gara pas Pilpres kemarin tuh mendukung Ganjar? Atau malah Pak Mulyono ini jadi ketularan bawahannya ya, Kapolda Jateng atau PJ Gubernur Jateng itu, yang juga tiba-tiba pura-pura nggak tahu dan tidak menyalami Pak Andika. Apa Pak Mulyono juga terpengaruh, pura-pura sibuk sama si RK, kayak si RK itu loh, mainin HP. Sehingga ketika dia diajak salaman sama Bang Dul nggak merespon. Jadi kalau kita melihat ya di berbagai tayangan media mainstream, sesaat setelah sesi salam-salaman pada waktu HUT TNI kemarin, Presiden itu kan berdiri, lalu menyalami para tokoh bangsa yang hadir. Tampak juga di situ terlihat kan, kalau kepala negara ini sedang bersalaman dengan Pak Yusuf Kalla, Pak Budiono. Setelah itu langsung nyalami Bu Sinta Nuriyah. Padahal ya, Pak Budiono sama Bu Sinta itu, di antara mereka itu ada Pak Tri Sutrisno. Kebetulan memang waktu pas nyalami Pak Budiono, Pak Trinya pas pakai baju kebesaran ya kan, masih posisi duduk. Begitu mau bangkit, istrinya sudah mau bantu ini, ternyata dilewati. Ya berhubung dilewati ya wes nggak jadi bangkit, orang sudah tua. Wes siap-siap salaman gini ya wes lah. Ini akibatnya apa sih? Akibat dari rekaman yang lalu viral kemana-mana ini kan jadi terlihat jelek kan. Rekaman yang harusnya seperti biasa ya, netizen di Indonesia ini begitu tersebar di dunia maya, dunia lunak, wedangan, wes pokoknya di mana-mana lah. Lagi apa ya masih membawa ekses-ekses Pilpres, Pak. Harusnya kan enggak sih, ya kan? Ya kebetulan Pak Pilpres kemarin, kebetulan aja. Kalau mantan wakil presiden Pak Tri itu mendukung Pak Ganjar sama Prof Mahfud. Itu kebetulan aja. Otomatis ya karena mungkin nggak milih anaknya ya. Nggak milih anaknya itu, lalu Pak Mulyono enggan, males ngajak salaman. Tapi kan ya kudune nggak gitu toh Pak. Kudune nggak disangkut-sangkutkan gitulah. Norak banget sih. Kan ya bukti ini ya Mas Gibran udah menang. Mosok ngamuk gak mari-mari, gak nesune gak entek-entek. Mosok terus cepet baik gitu. Janganlah. Memang Pak Mulyono jadi sependendam itu. Orang yang katanya tenang, macem-macem, berkonotasi baik, tiba-tiba seperti ini. Norak itu namanya. Masa belum move on? Norak lah. Ya enggak? Lalu kalau misalkan nih, kalau memang Pak Tri itu benar-benar beda pilihan, masalahnya apa? Masalahnya apa? Ingat loh ya, beliau itu hadir diundang di HUT TNI sebagai mantan Panglima ABRI. Atau sekarang itu ya disebut mantan Panglima TNI. Bintangnya 4, di pundak 4. Berarti kan dia hadirnya itu mewakili 2 institusi loh, sekaligus. Veteran TNI, sekaligus sebagai bekas wakil presiden.
Keren itu jabatannya. Lalu tragedi nggak disalaminya beliau ini memang ya anggap begitulah. Wes bener-bener dia diabaikan, dilewati gitu aja. Apa karena apa sih? Karena dianggap nggak menghormati presiden. Makanya Mulyono enggan menyalami. Maksudnya gimana ini Pak Mulyono? Kebangetan banget. Apalagi apa gara-gara kacamata hitam wes. Kacamata hitam. Jadi Pak Mulyono nggak bisa mengenali. Tapi yang di duduk pasaran depan kan wes jelas tokoh-tokoh penting. Nggak bisa dong sekedar cuma dilewatin gitu aja. Ojo kayak kue lah. Ojo kayak ngono lah Pak. Iso, waduh. Mosok banyak tokoh-tokoh penting di depan, beliau cuma beliau yang dilewatin. Nanti lihat aja di gambarnya itu. Pokoknya gini loh. Atas viralnya kabar ini atau video-video kejadian ini, pihak istana kemudian seperti biasa ya, memunculkan klarifikasi bahwa sebetulnya Pak Mulyono telah menyalami Pak Tri di VVIP room. Itu kata orang istana. Kita juga ngerti kok. Kenapa beliau nggak kunjung berdiri? Waktu kepala negara itu ada di dekatnya. Ya karena udah tua. Pak Tri kan udah berapa? 78 tahun. 78 tahun lah. Ya masih hebat loh dia itu masih bisa hadir di peristiwa-peristiwa penting seperti itu kan. Usianya sudah sangat sepuh, sudah sangat tua. Ditambah lagi tadi ada 2 posisi penting yang gara-gara itu dia diundang. Masih bagus loh. Masih hebat loh. Dia masih bisa berkenan hadir itu. Lah ini melihat ada seorang purnawirawan yang masih sehat walafiat. Teman seangkatannya mungkin malah renek kabeh, enggak ada semua. Sampun sedo, sampun telar. Sampun almarhum, tapi beliau tetap jiwa kebangsawanan Pak Tri Sutrisno benar-benar begini. Saya salut sama Pak Tri itu. Lalu kalau sudah duduk di VVIP, Pak Tri sudah disalami, kenapa nggak diulang lagi? Orang yang terlihat di kamera itu yang ada di depan, dia diulangi lagi dong. Memangnya waktu di VVIP room hanya Pak Tri Sutrisno atau Pak JK atau Pak Budiono, kan semuanya juga sudah ada. Atau Bu Sinta. Kan sebelumnya masuk ke ruang upacara, ruang acara, otomatis kan harus ke ruang transit dulu. Ya pasti sudah disalami lah. Masuk waktu di ruang transit yang disalami cuma Pak Tri aja, yang lain nanti aja di luar. Ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin lah. Kenapa coba? Alasannya pasti ada yang nggak beres itu. Apa Pak Mulyono bilang ke yang lain, nanti selain Pak Tri salamannya di sini aja ya. Nanti di mimbar saya ada acara. Baru yang lain disalami di mimbar. Gitu toh. Ya nggak gitu, kepala negara kok. Apa maksudnya Aden gini loh, apa kepala negara itu bebas ya memilih-milih perlakuan ya? Kok semakin lama semakin kesini gitu loh. Lah problemnya begitu dilewati salaman kan jadi polemik di medsos. Nah kita ini jadi berpolemik. Apa disengaja? Ya enggak? Apa memang sengaja dilewatin? Biar rame, biar gaduh, biar dihujat, ya kan? Playing victim, lalu merasa disakiti seperti biasa, dituduh-tuduh, lalu muncul drama-drama itu. Wes basi katanya Pak. Wes basi katanya. Kalau mau main drama ya sing berkelas lah. Misalnya nih ya pikiran ada nih, pas datang ke acara HUT-TNI kemarin naik SMK. Naik mobil SMK, kan keren. Mobil yang dia janjikan dulu itu didatangkan. Bukti ini mana ya ndak. Atau motoran. Kayak waktu pas touring itu loh, di Bandung itu loh. Wow, kan semakin sensasional itu, iya enggak? Bayangin aja Pak Jokowi datang pakai motor di HUT TNI. Gila kan?
ngawur kan jadinya. Tapi ya harusnya begitu kalau niat drama loh ya. Wong drama kok nggak nyalamin wong tua. Wah, wis ora masuk, ya ora main. Nggak ada akhlaknya. Wong ya wis sama-sama orang Jawa kan. Sama-sama orang Jawa harusnya tahu lah. Kalau perilaku seperti itu namanya orang ngajeni. Orang ngajeni orang tua, janganlah. Sebaiknya ya memang pihak istana itu kemudian mengklarifikasi lah. Bukan hanya soal Pak Tri sudah disalami Pak Mulyono waktu di VVIP Room. Nggak sederhana itu loh. Harus dijelaskan utuh. Biar masyarakat nggak bingung. Harus dijelaskan urut-urutannya. Bukan cuma sekiran wes disalami, sudah selesai ya. Jadi sebelumnya sudah disalami dulu. Iki klarifikasi model apa? Klarifikasi model entut. Orang istana semakin lama semakin begini toh. Heran Cak Den iki. Wah. Tapi ya apa benar ya yang mampir di VVIP Room itu hanya Pak Tri ya? Ya pasti semuanya mampir lah menurut Cak Den ya. Masa sing disalami cuma Pak Tri. Sehingga yang lain ketemu di luar ruangan baru disalami. Dan lagian cuma salaman loh. Ngapain? 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Menunjukkan gestur yang baik, menunjukkan adab yang baik kan juga benar toh. Ini kan senengane iki seakan-akan menurut Cak Den ya. Mereka ini tetap senengane marai horak gitu loh. Marai goncang medsos gitu. Jangan Bapak Gibran iki. Ya kayak gini terus ya menurut Cak Den ya. Salaman itu kan tindakan yang baik ya. Dari segi budaya, dari segi adab atau agama, salim itu baik. Ya harusnya dilakukan, jangan cuma ya mungkin gara-gara tadi itu masih ada ekses-ekses pilpres itu. Salaman itu budaya baik, Pak. Menunjukkan bahwa kita sedang tidak bermasalah dengan orang itu. Ataupun misalkan kalau ada masalah, kita tetap menunjukkan apa ya? Orang dengan jiwa besar gitu loh, tetap salaman. Kita sedang ribut nih, berantem nih, tapi kalau mau salaman ya tetap kita lakukan. Itu kan berarti berjiwa besar. Apalagi sekelas presiden. Iki presiden loh, Rek. Presiden masih menjabat ini. Mosok terus sama seniornya lagi. Harusnya tetap bersedia menghampiri, lantas salaman atau senyum. Abote sak piro, Abote iki lho. Wong yo ngliwati lho. Wong yo ngliwati lho agamane dalam agama ya. Dalam agama juga disebutkan kan, dalam agama Islam nih ya. Bersatunya 2 tangan orang-orang ini mampu menggugurkan dosa-dosa kecil di antara keduanya. Masuk yang nggak paham. Masuk ini nggak paham. Kalau makanya sebagai kepala negara tuh ya Mbak ya wis loh Pak. Mbak ya sudah gitu loh. Kasih uswatun hasanah, contoh-contoh baik. Apa sih abote sampai mumet Cak Den iki. Abote opo ngono lho. Masalahnya neng di mana masalahnya? Dulu katanya ada revolusi mental. Saiki revolusi mental. Mental kabeh. Lali semua, lupa semua apa yang diajarkan dulu. Keteladanan itu kan memang harus dimulai top down. Dari pejabat tertinggi, dari yang lebih tua, dari yang lebih cukup, dari yang lebih pinter, agar yang di bawah itu meneladani. Indonesia ini sekarang kritis loh. Sedang krisis keteladanan. Ini malah umpak-umpakan. Lah presiden kan sama kayak tokoh bangsa yang lain. Sama-sama orang yang punya jasa pada negara. Mengabaikan gitu ya, terus yang ditiru sama generasi penerus ini apanya? Apanya? Padahal itu mereka orang-orang baik loh. Sudah banyak berjasa loh. Iya enggak? Ya enggak pantas lah kalau menurut Cak Den orang-orang seperti Pak Tri Sutrisno itu diperlakukan seperti itu. Akhirnya ya lihat aja sekarang. Seperti kemarin ya, PJ Gubernur
Kapolda Jawa Barat, Pak Kapolda Jawa Tengah, sampai menolak salaman loh sama Pak Andika Perkasa. Acara deklarasi kemarin tuh loh. Ya enggak, tiba-tiba gini, tangannya disembunyikan, ditelikno, disingitno. Padahal acaranya pilkada damai, KPU Jawa Tengah. Papasan, yang satu sudah begini, yang lain mundur tangannya. Lah mau damai gimana? Salaman ditolak. Enggak bisa gitulah. Itu kan persis sama detailnya Pak Mulyono tadi itu. Wong di dalam satu ruangan, wegah, salaman. Kacau emang. Lihat contoh-contohnya nggak bener ini, memang kacau ya. Lagian peristiwa Pak Andika ya, sama peristiwa dua pejabat itu tadi kan, beliau tuh sudah sukarela loh, menyodorkan tangan loh. Pak Andika, Rano Karno, sama yang terakhir kan Pak Tri, sudah siap-siap nih menyodorkan tangan. Yang lain pura-pura nggak tahu. Bang, contohnya gitu. Contohnya aja gitu. Justru waktu tampil di depan umum malah ngasih ngajari rakyat barang. Itu harus basi semua itu. Mau jadi lawan atau berhadapan di sebuah politik, tidak serta-merta kita itu membenci pribadinya, tidak harus begitu. Nah ini kan dengan contoh seperti itu kan jadi cilaka nanti. Kapolda sama PJ Gubernur harusnya jadi pihak yang netral. Ya enggak selayaknya lah. Diulurin tangan malah sembunyi tangan. Apaan ini? Apakah gini maksudnya gini loh. Apa contoh dua kejadian ini nggak cukup? Menunjukkan bahwa kita butuh prihatin loh. Masalah salaman loh. Ya enggak? Kita perlu prihatin enggak? Bahwa ternyata pejabat-pejabat kita itu pura-pura enggak tahu, pura-pura apa, hanya gara-gara kontestasi. Alasannya ya bisa melengos, asik dengan HP-nya masing-masing. Ini membuat Cak Den apa ya? Prihatin. Masa sobat Cak Den nggak prihatin? Memang dilalah kejadian ini. Itu sing jadi korban itu bukan lingkarannya penguasa loh. Jadi lingkaran penguasa ini bukan korbannya, yang lain malah. Lalu Cak Den mikir, apa peristiwa iki menyiratkan para penguasa itu dan kroni-kroninya itu sudah lupa diri ya. Itu masalahnya. Nah, maksud Cak Den loh, episode kali ini itu kan Cak Den memang mengangkat ya tragedi masalah salaman ini supaya jadi pengingat. Supaya kita ingat kembali ke etika, kembali ke norma yang harus dijaga. Kalau enggak gimana coba? Kita berkehidupan bangsa dan negara ini lama-lama saling sikut-sikutan nggak bener. Mas gitu aja ya. Malah bingung aku nanti ngomongnya. Salam Cak Cok.